Malam ini, malam Lailatul Qadar ini tidak akan didapatkan oleh mereka yang malas untuk beribadah, tidak akan didapatkan oleh mereka yang senang berdiam diri di rumah, tidak akan didapatkan oleh mereka yang pongah terhadap beribadah, tidak pernah hadir ke masjid dan tidak mau beriktikaf pada malam-malam 10 akhir Ramadan. Jamaah sekalian, marilah di awal perjumpaan kita pada malam yang berbahagia ini, kita memuja dan memuji Allah yang masih memberikan kita kesempatan untuk bisa duduk di bawah Masjid Agung Islamic Center ini guna untuk bermuraqabah, bermunajah, menghidupkan malam-malam Ramadan dengan harapan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Di mana kondisi tersebut sangat banyak tetangga, saudara, kawan dan sanak keluarga kita yang mereka berharap untuk bisa hidup menghidupkan malam-malam Ramadan, tetapi kadangkala Allah tidak mengizinkan mereka untuk bisa melanjutkannya hingga berjumpa dengan malam hari raya Aidil Fitri. Kenapa demikian? Allah telah menakdirkan ajalum musamma dalam kehidupan mereka sehingga harus berpisah dengan kehidupan dunia. Salawat dan salam marilah sama-sama kita hantarkan keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang dijamin surga oleh Allah Ta'ala. Beliau prioritas surga, tetapi beribadah beliau lebih 10 terakhir Ramadan tidak lagi mengenal ruang dan waktu. Bahkan beliau meminimkan waktu untuk beristirahatnya. Lebih banyak beliau berdiam diri di masjid guna untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian, para alim ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang secara berenten dan beruntun Allah mulai menjemput mereka, tidak terkecuali di wilayah kita di Aceh yang mulia. Yang kita hormati bersama guru kita, Imam Syekh Masjid Agung Islamic Center, pengurusnya dan seluruh jamaah yang tidak mungkin disebutkan namanya satu persatu. Insya Allah semuanya kita akan dimuliakan oleh Allah. Malam ini sudah terbukti jelas jamaah sekalian, kita yang hadir ke bawah Masjid Agung Islamic Center ini sudah membuktikan di hadapan Allah betapa cintanya kita untuk bisa hadir beribadah, menyisihkan waktu-waktu istirahat kita untuk hadir berta'abbud dan bermuraqabah ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bangunan yang megah ini menjadi saksi satu waktu dikumpulkan kita dalam surganya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, mengantar prosesi zikir dan muhasabah kita pada malam yang berbahagia ini, mari kita awali dengan sedikit nasihat untuk merefleksikan hati kita bagaimana 10 Ramadan itu berakhir dan bagaimana sikap kita terhadap 10 akhir Ramadan tersebut. Yang pertama sekali jamaah sekalian, dalam 10 akhir Ramadan itu dan dalam bulan Ramadan itu Allah berikan satu malam hanya khusus kepada umat Muhammad yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bagaimana, apa yang menjadi landasannya Ustaz? Disampaikan oleh Syekh Al-Aini dalam kitab Umdatul Qari Syarah Sahih Bukhari. Beliau menyampaikan bahwa inna Lailatul Qadri, sesungguhnya malam Lailatul Qadar tersebut yang mana lebih hebat daripada 1000 bulan, khasatun,
dikhususkan, menjadi hal yang istimewa, menjadi hal yang diperuntukkan hanya bihadhil ummah, untuk umat ini, kata Syekh Al-Aini dalam syarah hadis beliau. Malam Lailatul Qadar hanya diperuntukkan bihadhil ummah, yakni kepada umat Muhammad. Yang selanjutnya beliau meneruskan, walam takun fil umami qablahum, yang mana malam Lailatul Qadar ini tidak didapatkan dan tidak diperuntukkan kepada umat-umat sebelum mereka. Artinya, kalau kita mau melihat betapa istimewanya kita semua jemaah sekalian, yang termasuk dalam kategori umatnya Nabi Muhammad, diberikan sebuah bulan yang sangat mulia. Dalam bulan tersebut Allah selipi, Allah sisipi, Allah berikan satu malam yang lebih hebat daripada 1000 bulan yang diberikan dengan nama Lailatul Qadar. Malam ini, malam Lailatul Qadar ini tidak akan didapatkan oleh mereka yang malas untuk beribadah, tidak akan didapatkan oleh mereka yang senang berdiam diri di rumah, tidak akan didapatkan oleh mereka yang pongah terhadap beribadah, tidak pernah hadir ke masjid, dan tidak mau beriktikaf pada malam-malam 10 akhir Ramadan. Dalam penjelasan Imam Al-Bughawi dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli menafsirkan ayat Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Apa yang disampaikan oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli, maksudnya satu malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Bagi siapa? Bukan bagi umumnya manusia, tetapi orang-orang fal amalu salih fiha, orang-orang yang mau beramal soleh dalam malam Lailatul Qadar, khairun minhu, lebih baik satu malam tersebut, fi alfi syahrin, dibandingkan 1000 bulan, laisat fiha, yang tidak ada malam Lailatul Qadar. Artinya 10 terakhir Ramadan ini yang di dalamnya Allah berikan malam Lailatul Qadar bukan terbaik untuk semua umat Muhammad, melainkan bagi orang-orang yang terpanggil jiwanya untuk merengkuh hadir ke masjid, mengorbankan semua aktivitasnya, mengorbankan semua kenyamanannya, mengorbankan semua kenikmatan yang beliau rasakan di rumah. Saat itu kita digoda oleh syaitan, saat itu kita digoda oleh syahwat, saat itu kita digoda oleh nafsu. Tidur di rumah dengan sejuknya AC lebih enak ketimbang ke masjid. Orang yang seperti itu tidak termasuk dalam kategori khairun min alfi syahrin. Adanya kita sebagai umat Muhammad tidak akan mendapatkan nikmatnya malam Lailatul Qadar kalau kita lewati 10 terakhir Ramadan hanya dengan euforia. Ustaz, kami tidak tidur malam-malam 10 akhir Ramadan. Tadarrus? Tidak. I'tikaf? Tidak. Di mana juga? Kami habiskan waktu di meja warkop ataupun warung kopi. Dialog kami dengan kawan, berbagi cerita dengan teman. Apakah hal tersebut termasuk dalam kategori umat yang diberikan keistimewaan malam Lailatul Qadar? Jauh panggang dari api jemaah sekalian. Hal tersebut sesuai dengan narasi yang sama yang disampaikan oleh Imam Al-Bughawi. Maknahu, maksud daripada Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin, amalun salihun fi Lailatul Qadri khairun min amali alfi syahrin, laisa fiha Lailatul Qadri. Satu malam kita dapatkan malam Lailatul Qadar yang mana kita beribadah di dalamnya itu lebih baik dibandingkan kita beribadah 1000 bulan tetapi tidak kita dapatkan malam Lailatul Qadar. Saya teringat dengan sebuah kisah umat Nabiullah Musa. Beliau hidup beribadah kepada syariat Nabiullah Musa luar biasa. Katakanlah dalam beberapa riwayat 80 tahun beliau hidup. Apa yang disampaikan?
ibadahnya umat Nabi Allah Musa 83 tahun. Beliau berta'abbud kepada Allah dengan syariatnya Nabi Allah Musa, tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan satu malam ibadah umat Muhammad yang terdapat malam Lailatul Qadar. Siapa itu jamaah sekalian? Siapa itu ibu-ibu? Siapa itu semua jamaah bapak-bapak yang hadir? Kita semua yang hadir mengorbankan waktu untuk singgah ke Masjid Agung Islamic Center. Malam ini baru malam pertama. Besok akan datang ujian. Besok akan datang tantangan. Baik itu rayuan dari keluarga, baik itu sugesti dari nafsu, baik itu dengan faktor alam, kadangkala hadir hujan. Yang perlu kita azam dalam hati kita, apapun sehebat apapun tantangan, jangan pernah biarkan 10 malam terakhir ini terlewati sia-sia tanpa makna dan tidak kita beribadah di dalamnya. Sebagai konklusi penutup jamaah sekalian, coba bayangkan 10 malam akhir Ramadan tahun 1446 Hijriah ini, yang kita malam ini sudah diberikan waktu untuk hidup oleh Allah Ta'ala. Akankah besok kita masih bisa bernafas? Akankah lusa kita masih bisa tersenyum berjumpa dengan kawan? Akankah bulan ini kita bisa menyempurnakan malam-malam Ramadan? Akankah Allah berikan peluang untuk tahun depan kita bisa beriktikaf seperti malam ini di Masjid Agung Islamic Center? Ataukah narasi tersebut, asumsi tersebut hanya menjadi pemikiran yang tidak terwujud dalam kehidupan kita? Apa maknanya Ustaz? Bisa saja besok Allah utus malaikatnya yang bernama malaikat Israel. Untuk apa Ustaz? Memisahkan kehidupan kita dengan dunia. Kita tidak bisa mengantarkan Ramadan. Artinya berharap untuk bisa hidup dalam Ramadan tahun depan, belum tentu Allah mengabulkannya. Jadi bagaimana sikap kita selama masa masih diberikan? Mari kita manfaatkan untuk beribadah sebagaimana mestinya. Yang selanjutnya yang kita rasakan seperti malam ini tidak akan hadir dalam hati-hati setiap manusia. Berapa banyak kakak di Kota Luxmawe yang berada di bawah naungan Masjid Islamic Center. Seandainya mereka sadar semua, pasti penuh Masjid Islamic Center ini orang-orang yang beribadah. Tetapi Allah tidak memberikan peluang hidayah kepada siapapun, tapi Allah berikan kepada orang-orang yang istimewa dalam pandangannya. Siapa itu jamaah sekalian? Kitalah yang hadir malam ini. Harapan kita semoga Allah memberikan peluang untuk kita istiqamah mengantarkan 10 akhir Ramadan. Saat menjelang akhir Ramadan nantinya, kita akan diberikan sebagai hambanya Allah yang mendapatkan takwa, titel takwa, dan diberikan peluang untuk kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jamaah sekalian, jangan pernah berhenti untuk beribadah kepada Allah, karena musibah terbesar yang diberikan oleh Allah untuk seorang hambanya yaitu dicabut nikmat beribadah. Saat kita sudah mulai tidak suka beribadah sunnah ataupun wajib, disitulah musibah terbesar dalam kehidupan kita. Yang selanjutnya nanti akan kita lanjut dengan prosesi zikir. Zikir yang kami pandu nanti terbagi dalam beberapa item. Yang pertama sekali zikir munajah, diawali dengan istighfar dan selawat kepada Nabi. Yang selanjutnya kalimat-kalimat yang ma'rufah, dan itu zikir yang kita dapati. Yang selanjutnya nanti akan kita masuki dalam tahlil. Tahlil yang kami ucapkan, kami pernah mengambil ijazah tariqat syattariyah kepada almarhum Allah Irham Abu di Kutakrung. Semoga bacaan kita malam ini yang pertama sekali akan diberikan pahala kepada sahibut tariqah, yang selanjutnya bermanfaat bagi kita semua. Yang kemudian nanti akan kita lanjut dengan zikir tauhid, yang mana pernah kami terima ijazah daripada almarhum Abu Ya Jamal saat beliau hadir singgah ke daya Raudatul Ma'arif Al-Aziziyah, tempat kami menimba ilmu. Artinya semua prosesi zikir yang kita ucapkan tadi nantinya
bersumber daripada tarikat-tarikat para ulama kita yang sudah mendahului kita sebelumnya. Yang selanjutnya akan kita tutup dengan doa dan muhasabah, menggunakan doa yang menggunakan bahasa daerah kita sendiri. Untuk apa tujuannya? Melembutkan hati kita, membayangkan di mana posisi kita malam ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua ibadah kita akan mendapat ruh dan penghayatan, dan kita tutup dengan nikmat nantinya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Waktulah yang membatasi kita. Insya Allah akan kita masuki dalam zikir, dan kita berjumpa di lain waktu dalam kondisi yang berbeda. Hasbunallah wallahul muwafiq ila aqwamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.